Puji nama Tuhan. Selamat kita kembali dalam MMK menjadi murid Kristus. Saya sangat bersyukur kita sudah ada di topik yang ke-6. Tema kita kali ini tentang mengenal hati Bapa Surgawi. Amin. Kenapa penting sekali kita belajar tentang hati Bapa Surgawi? Karena kekristenan sejati itu berbicara hubungan. Amin. Makanya dalam Kejadian sampai Wahyu, gambaran gereja Tuhan, anak-anak Tuhan itu digambarkan hubungan. Contoh gembala dengan domba, terus bapa dengan anak. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana saudara dan saya harus benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa. Amin. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 12 di situ dikatakan setiap kita yang percaya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Amin. Jadi Tuhan itu menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Ada amin. Jadi penting sekali saudara menjadi murid Kristus. Kita bukan hanya sekedar murid, kita yakin kita ini anak-anak Tuhan. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mengenal dengan benar secara pribadi tentang Bapa Surgawi? Yang pertama tentu hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 itu ayat yang sangat menentukan bahwa untuk mengenal Bapa Surgawi di sorga, Yesus adalah satu-satunya jalan. Amin. Yesus membawa kita mengenal Bapa Surgawi. Mengenal Bapa Surgawi adalah kebutuhan terpenting bagi setiap anak Tuhan. Lewat apa? Lewat Yesus Kristus. Ada amin. Kita boleh mengenal hati Bapa Surgawi. Haleluya. Bahkan Yesus sendiri sudah memberi teladan, dia adalah anak Bapa Surgawi yang dari surga dia turun. Hanya kalau kita lihat setiap kali Yesus selalu bilang hubungan Yesus dengan Bapa itu seperti Bapa dan anak adalah satu. Amin. Nah, tetapi kita juga bisa mengenal Bapa Surgawi dari orang tua kita yang kita sebut sebagai Papa. Tapi iblis, setan tidak mau kita mengenal Tuhan itu sebagai Bapa yang sempurna, Bapa yang baik. Makanya dalam kenyataannya iblis, setan merusak hubungan kita atau figur kita dengan orang tua kita, terutama papa kita. Kalau kita bicara tentang papa, saya punya papa, saya anak ke-13. Papa saya sudah dipanggil Tuhan ke surga. Tapi saya ingat, setan berusaha merusak figur Bapa Surgawi melalui orang tua kita, tentang papa kita. Ada banyak kita yang kehilangan figur papa atau orang tua di bumi ini. Kalau saya tanya, saudara bisa ingat enggak peristiwa apa yang papamu pernah lakukan sama engkau? Atau apa yang kau paling suka atau paling benci dari papamu? Karena dari dua figur papa yang paling diingat, ada papa yang sangat otoriter, pemarah, papa yang bersyarat. Saudara mungkin mengalami, engkau punya orang tua papa yang begitu kejam, marah, mungkin kau punya kenangan dipukuli, mungkin dikeraskan, ada banyak peristiwa, ada banyak anak-anak yang terluka karena tindakan dari orang tua. Bahkan kalau kita lihat sampai zaman sekarang di berita sudah seperti hal yang biasa, papa bunuh anak, terjadi balas dendam, anak bahkan membunuh papa. Nah, ini yang dirusak oleh iblis, setan. Makanya melalui pengajaran ini
engkau bisa dipulihkan, engkau bisa mengalami hati Bapa kalau engkau bisa memulihkan hatimu dengan apa? Engkau bisa mengampuni papamu yang ada di bumi ini. Haleluya, amin. Nah, sebenarnya Tuhan ingin lewat Bapa jasmani, ya, setiap anak di dunia ini boleh mengenal Bapa surgawi. Bahkan dalam Mazmur 103 ayat 8 di situ Tuhan menggambarkan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kita. Sebenarnya orang tua saya sudah jadi seorang papa, ya. Ketika saya dipulihkan, ya, mengenal hati Bapa surgawi, saya mengalami pribadi hati Bapa. Saya sangat sayang sama anak saya. Saya tidak mau kehilangan, ya, seperti papa saya. Modelnya memang bukan pemarah. Saya ingat papa saya ini papa yang gampangan, tahu gampangan, yang tidak memperhatikan, yang sepertinya tanda kutip tidak bertanggung jawab. Saya punya pengalaman, saya tidak pernah dipeluk papa saya. Saya belum pernah dengar sejak umur 7 tahun, ya, papa saya memuji saya atau bilang, "Papa sayang kamu Michael." Ada punya waktu kenangan manis jalan-jalan dengan papa saya nggak punya. Tapi puji Tuhan, dengan mengenal, belajar kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita punya Bapa yang sempurna, dan Tuhan Yesus mau kita harus mengampuni papa kita, maka terjadi pemulihan. Ada amin. Haleluya. Nah, yang ketiga penting sekali. Kalau tadi kita mengenal hati Bapa surgawi harus melalui Yesus Kristus. Makanya saudara baca firman Tuhan. Terus nanti saya kirim, ya, ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan tentang tema kita ini. Kita punya Bapa yang sempurna. Terus yang kedua, engkau harus mengalami yang namanya pemulihan dengan papamu sendiri. Makanya yang ketiga, pengampunan memulihkan gambar Bapa surgawi. Nanti saudara bisa baca dalam Roma 8 ayat 14 sampai 15. Di dalam Roma 8 dikatakan ayat 1, di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Haleluya. Itulah gambaran Bapa surgawi. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Bapa surgawi, tidak ada penghukuman. Haleluya. Jadi neraka tidak akan lagi ada buat kita anak-anak Bapa surgawi. Nah, bagian kita harus bertumbuh dewasa. Amin. Yohanes 1 ayat 12 di situ anak yang teknon. Teknon itu bahasa Yunani anak yang masih anak-anak, bayi. Nah, saudara, kalau kau mengenal hati Bapa surgawi, kita akan bertumbuh menjadi anak yang dewasa. Haleluya. Makanya kekristenan murid Kristus itu harus dewasa supaya kita tidak jatuh bangun lagi dalam dosa. Kita lagi tidak dikalahkan terus oleh iblis, kebiasaan-kebiasaan buruk kita diubahkan. Karena kita punya gambaran Bapa surgawi yang mengasihi dan mengangkat kita terus menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Seperti pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Jadi hati Bapa surgawi sebenarnya ikut sedih ketika kita anak-anaknya, ya, terluka. Bapa ingin kita sembuh lewat mengampuni kesalahan papa jasmani kita. Oke, puji Tuhan. Saya rindu pengajaran ini, ya. Sebelum kita akhiri, ya, kita batas sampai sebelum 10 menit. Saya mau berdoa buat saudara murid Kristus. Mari, kau harus mengalami pemulihan hati Bapa surgawi. Amin. Dan yang kunci ketiga, ampuni papamu secara jasmani. Mungkin papamu banyak melukai engkau, tapi hari ini melalui pembelajaran hati Bapa, kau akan mengalami pemulihan. Haleluya. Mari berdoa bersama saya. Bapa surgawi, kami bersyukur di topik ke-6 ini kami menjadi murid Kristus. Kami dapat kebenaran bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami punya Bapa surgawi yang begitu mengasihi kami, yang begitu mau mendisiplin kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Tuhan, kami Tuhan punya memori. Kami mungkin Tuhan masih punya Tuhan dendam, amarah dengan orang tua kami, khususnya papa kami yang pernah memarahi kami, mungkin pernah mengutuki kami, mungkin tidak kami mengalami kasih sayang dari papa kami. Tapi melalui pelajaran ini aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, aku mengampuni kami, mengampuni orang tua kami dalam nama Yesus. Kami percaya Mazmur 27 ayat 10, sekalipun papa mama kami meninggalkan kami, tapi Tuhan
menyambut kami. Terima kasih Roh Kudus, pulihkan setiap kami. Dalam nama Yesus, hati Bapa mengalir. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, senang sekali ya dalam beberapa menit ini kita puji Tuhan, walaupun waktunya sangat singkat ya, tidak sampai 12 menit ya, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, siapapun kau yang terus mengikuti pengajaran Alkitabiah firman Tuhan ini, kau akan terus mengalami pemulihan demi pemulihan. Saya percaya Roh Kudus memberkati setiap pelajaran kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di topik yang ketujuh. Mohon maaf ini ada agak terlambat ya, karena saya juga ada beberapa kesibukan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama saya Pastor Michael Kasonso. Ya, mari terus belajar. Nomor WA saya bisa dicatat, bisa ada pertanyaan atau melalui inbox. Saya senang sekali ada murid-murid yang luar biasa untuk bertumbuh. God bless you all. Haleluya.